Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia kelas 12. Hari ini kita akan belajar masuk di bab 1 yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Apa sebenarnya sifat koligatif larutan? Kita langsung menuju ke kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasarnya adalah ada dua, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan yang meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dari dua keadaan itu nanti ada beberapa indikator yang bisa kita turunkan. Yang pertama adalah menganalisis diagram fase zat, menganalisis fenomena alam yang berhubungan dengan sifat koligatif, menghitung penurunan tekanan uap, ini termasuk perhitungan di sifat koligatif, dan membandingkan sifat koligatif untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk selanjutnya kita langsung menuju ke materi. Untuk definisinya, sifat koligatif itu adalah sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Artinya, sifat ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya zat yang terlarut. Nah, banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jadi, nanti kita akan mempelajari tentang konsentrasi dan sebagainya. Terus, jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasinya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Apa aja yang dipelajari di sifat koligatif? Itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Yang pertama adalah mengenai konsentrasi larutan, yang kedua nanti penurunan tekanan uap jenuh, yang ketiga ada kenaikan titik didih, yang keempat ada penurunan titik beku, yang kelima ada tekanan osmotik, dan yang keenam adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Baik, pada bagian yang pertama kita akan belajar mengenai konsentrasi larutan dulu. Konsentrasi larutan yang dipakai di dalam materi sifat koligatif larutan ada tiga. Yang pertama adalah konsentrasi molar, yang kedua adalah konsentrasi molal, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Apa itu konsentrasi molar? Nah, anak-anak insya Allah sudah tahu ya, kalau konsentrasi molar itu adalah menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, yang satuannya dinyatakan sebagai mol per liter, disimbolkan dengan huruf M besar. Kalau secara matematik, nanti rumusnya bisa dituliskan sebagai ini. M itu adalah molaritas, N itu adalah mol, V itu adalah volume. Jika nanti volume larutan itu masih belum dalam satuan liter, kita bisa mengkonversi satuannya menjadi seperti ini. Molaritas adalah mol, massa per mR-nya, dikali dengan 1000 faktor konversi dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Nah, contoh soalnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Jika di dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea dengan mR60, berapakah molaritasnya? Langsung aja. Data-data yang ada di soal kita masukkan ke dalam rumus. M massa per mR 1000 per volume. Massa ureanya 6, mR-nya 60, volume konversinya 1000, dan volume larutan adalah 500. Sehingga kalau kita hitung nanti ketemu 0,2 mol per liter atau 0,2 M. Jadi sangat mudah untuk menyatakan konsentrasi larutan dalam bentuk molaritas. Sedangkan untuk konsentrasi yang kedua itu adalah molalitas. Nah, apa perbedaan antara molaritas dengan molalitas? Perbedaannya adalah letaknya di sini. Kalau molaritas tadi adalah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau molalitas itu mol zat terlarut dalam 1 kilogram larutan. Satuannya yang digunakan adalah mol per kilogram. Kalau molaritas tadi adalah mol per volume. Sehingga secara matematik nanti dinyatakan gini. Untuk simbol molaritas adalah menggunakan M kecil. Rumusnya adalah mol per P, dengan P itu adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Jika massa pelarutnya belum dalam satuan kilogram tapi masih satuan gram, kita bisa konversi seperti ini. Jadi molalitas yang disimbolkan dengan M kecil, massa per mR adalah mol, 1000 adalah konversi, massa pelarut ini adalah dalam satuan gram. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Berapakah kemolaran larutan glukosa yang mengandung 18 gram glukosa?
dengan MR 180 yang dilarutkan dalam 500 ml air. Langsung aja kita masukkan ke rumus ini. Jadi hasilnya adalah 18 adalah massa glukosa, ini MR-nya, ini 1000 per 500. Sehingga ketemunya adalah 0,2 mol per kilogram. Atau bisa ditulis sebagai 0,2 M dengan M-nya kecil. Begitu. Kalau molalitas M-nya besar, kalau molalitas M-nya kecil. Itu untuk molalitas. Selanjutnya kita beralih ke konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Fraksi mol itu adalah mol bagian di dalam suatu larutan. Karena di dalam larutan itu ada dua bagian, ada dua zat, yaitu ada zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut punya mol, zat pelarut juga mol. Nah, berapa bagiannya itu dinyatakan sebagai fraksi mol. Nah, nanti yang digunakan dalam perbandingan dengan mol total, yaitu penjumlahan dari mol terlarut dan mol pelarut. Sehingga kalau dinyatakan fraksi mol zat terlarut, fraksi mol disimbolkan dengan X. Kalau fraksi mol terlarut berarti simbolnya adalah X terlarut. Rumusnya adalah mol terlarut itu dibagi dengan mol total yang merupakan penjumlahan dari mol terlarut dan mol pelarut. Begitu juga berlaku untuk fraksi mol zat pelarut. Berarti ada mol pelarut dibagi dengan mol total. Kalau ini dan ini dijumlah, itu nanti hasilnya adalah 1. Karena dalam larutan adalah 1 kesatuan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 6 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan ke dalam 90 gram air dengan MR 18. Berapakah fraksi mol urea? Jadi, langkah yang harus kita lakukan untuk menghitung fraksi mol adalah mencari mol masing-masing zat dulu, yaitu mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Zat terlarutnya adalah urea, jadi kita bisa menghitung mol ureanya dulu. Masanya 6, MR-nya 60, ketemunya 0,1 mol. Sedangkan molnya air atau mol pelarut, masanya 90, MR-nya 18, ketemunya 5 mol. Kalau ditanyakan berapa fraksinya mol urea, berarti yang digunakan adalah X-nya urea. Molnya urea dibagi dengan mol total, ketemunya 0,019 tanpa satuan. Nah, demikian untuk bagian pertama. Sifat kualitatif larutan, yaitu mengenai konsentrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.